Selamat pagi jemaat Tuhan yang terkasih, dimanapun saudara berada. Selamat bergabung dalam kebaktian online GKI Tusan Pasir Koja, di mana pada hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita bangkit berdiri, kita mulai ibadah kita hari ini. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati di tengah himpunan umat Tuhan. Aku mau mengingat segala pertolongannya, segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Kasih sayang Tuhan dinyatakan dalam segala ciptaannya. Penyelamatannya diberikan pada kita lewat penebusan dalam Yesus Kristus. Kasih setianya dinyatakan melalui pemeliharaannya yang senantiasa mencukupkan pada saat ini maupun hari depan. Kasih Tuhan tak berkesudahan dalam hidup kami. Agung dan ajaib pekerjaan tangan Tuhan atas kehidupan kita. Bersyukurlah atas kebaikannya, puji dan muliakan namanya. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Saudara-saudara, kenaikan Yesus adalah sebuah kabar baik, karena Yesus kini tidak lagi terikat secara fisik. Ia dapat hadir dalam rohnya untuk menemani kita, kapanpun dan dimanapun. Namun demikian, orang bisa juga memandang kenaikan Yesus sebagai kabar buruk, karena dia tidak ada lagi secara fisik di tengah umatnya. Orang seringkali melihat sisi negatif dari sebuah peristiwa sampai lupa melihat sisi positifnya. Akibatnya, hidup dijalani dengan kesedihan dan pesimisme. Tema ibadah hari ini mengajak kita menjalani hidup dari sisi positif. Suarakan kabar baik dengan sukacita. Dalam Filipi pasal 4 ayat 4-6,
Rasul Paulus menulis, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Marilah, sebelum kita bahas lebih jauh firman Tuhan ini, kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita di hadapannya. Kita berdoa. Ya Tuhan, kenaikan Yesus ke surga adalah kabar baik bagi dunia yang perlu kami beritakan dengan sukacita. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa Engkau tak lagi dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau hadir kapanpun dan dimanapun, juga saat kami beribadah secara online saat ini. Di rumah kami masing-masing. Kenaikan-Mu menyatakan bahwa rahmat dan pengampunan-Mu tersedia bagi semua orang di segala tempat dan waktu, sehingga tak perlu lagi orang takut akan dosa dan kematian. Ampunilah kami, Tuhan, jika kabar baik ini kerap tidak kami beritakan kepada orang-orang yang membutuhkannya. Mungkin karena kami cenderung bergaul hanya dengan kelompok sendiri, atau mungkin kami menyebarkan kabar baik itu, namun bukan dengan cara yang baik dan simpatik, melainkan dengan kesombongan rohani yang membuat orang malah menjauh dari-Mu. Tuhan, ampunilah kami juga jika tanpa sadar yang kami sebarkan kadang bukanlah kabar baik, melainkan kabar buruk. Lewat media sosial, kami sebarkan kritik atau gosip terhadap orang maupun kelompok tertentu, atau kami ikut menyebarkan berita pro kontra yang tidak membangun, melainkan memecah belah. Atau kadang kami sebarkan juga berita-berita yang membuat orang resah dan takut. Ya Tuhan, ajarlah kami memasyurkan Engkau dengan menjadi pembawa kabar baik, lewat keceriaan, senyuman, dan perbuatan baik. Biarlah orang menyadari bahwa rahmat dan kasih-Mu tersedia bagi mereka juga. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Tuhan mengampuni setiap orang yang mengaku dosa-dosanya. Dalam Mazmur pasal 32 ayat 2 dan 5 tertulis, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Di dalam Kristus, Engkau telah diampuni. Di dalam Kristus Engkau telah diampuni.
Mari kita siapkan hati kita untuk membaca dan mendengar sabda Tuhan. Mari kita berdoa. Betapa kami bersyukur Bapa pada saat ini, meskipun kami terpisah jarak dan tempat kami, tapi hati kami boleh dipersatukan di dalam kasih Kristus. Kami boleh bersama-sama merasakan berjumpa dengan Tuhan melalui kebaktian online pada kenaikan Tuhan Yesus hari ini. Itu sebabnya Tuhan, biarlah kami boleh dipenuhi dengan rasa syukur yang meluap-luap. Karena kami sadar bahwa hidup kami boleh ada sampai hari ini, bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, tetapi semata-mata oleh karena cinta kasih Tuhan yang tiada pernah habisnya. Itulah sebabnya juga ya Bapa, pada saat ini kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu. Karena kami percaya di dalam firman-Mu kami kembali dikuatkan, diingatkan, sekaligus juga kami mungkin ditegur. Sehingga kehidupan yang Tuhan percayakan ini dapat mampu kami jalani dengan lebih baik, walaupun di tengah-tengah begitu banyak kesulitan dan keadaan yang tidak baik ini. Berkati pelayanan firman hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong kami, membuka hati pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang diberitakan benar-benar menjadi berkat di dalam hidup kami hari demi hari. Bersabdalah pada kami ya Bapa, kami siap mendengarnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya.
sorakan, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Mari bagi Dia bermazmur, amin haleluya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas 24 ayat 44 sampai dengan 53. Injil Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 53. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan mereka yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat meskipun kita harus ada di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang tukang cukur yang baik hati di sebuah kota di Cina. Pada suatu hari ada seorang penjual bunga datang kepada tukang cukur ini untuk memotong rambutnya, dan setelah selesai memotong rambut, ketika dia mau membayar, tapi si tukang cukur menjawab, "Maaf, saya tidak bisa menerima uang darimu. Saya melakukan pelayanan." Maka si penjual bunga ini sangat gembira, dan dia meninggalkan tukang cukur itu. Dan keesokan harinya, ketika si tukang cukur mau membuka gerainya, dia menemukan sebuah ucapan terima kasih dan selusin bunga mawar yang menanti di depan pintu. Wah, pasti ini dari si penjual bunga yang kemarin potong rambut. Saudara, esok harinya datanglah seorang polisi untuk potong rambut. Dan dia pun bermaksud membayar setelah selesai potong rambut. Tetapi si tukang cukur menjawab polisi ini, "Maaf, saya tidak bisa menerima uang darimu. Saya melakukan pelayanan." Polisi ini pun juga sangat gembira dan pulang meninggalkan tukang cukur ini. Dan keesokan harinya, ketika si tukang cukur mau membuka tokonya, dia menemukan sebuah ucapan terima kasih dan selusin donat yang menanti di depan pintu. Dan di hari berikutnya datanglah seorang pekerja dari Indonesia. Orang ini mau potong rambut. Dan selesai potong rambut, ketika dia mau membayar, tukang cukur ini pun kembali menjawab, "Maaf, saya tidak bisa menerima uang darimu.
Saya melakukan pelayanan. Orang Indonesia ini pun sangat gembira. Dan dia meninggalkan tukang cukur ini, dan esok harinya ketika si tukang cukur mau membuka tokonya, coba tebak apa yang dia temukan di depan pintu. Coba tebak. Berpikirlah seperti orang Indonesia, saudara. Apa yang dia temukan? Ya, selusin orang Indonesia sudah ngantri depan pintu tokonya, mau potong rambut gratis. Saudara, bukankah kita mudah memberitakan kebaikan seseorang kepada orang lain? Dan bukankah menyuarakan kabar baik itu menjadi mudah ketika semua keadaan sedang ada dalam yang baik-baik saja? Tentu keadaannya berbeda ketika keadaan kita sedang tidak baik. Menyuarakan kabar baik menjadi sesuatu yang tidak mudah. Apalagi di tengah-tengah situasi yang sulit, apalagi di tengah-tengah kehidupan kita sekarang yang diperhadapkan dengan berbagai hal-hal yang sulit. Ruang gerak kita terbatas. Banyak di antara kita secara langsung ataupun tidak langsung terdampak wabah pandemik virus COVID. Usaha kita mungkin makin sulit dari hari ke hari. Banyak para pekerja dirumahkan, di PHK, mungkin juga ada yang dipotong gajinya. Belum juga ada yang sakit, belum juga ada kabar berita duka cita. Setiap hari kabar yang kita terima, kabar yang kita dapatkan bukanlah kabar yang baik. Bukan kabar yang sedap, tapi kabar yang negatif, kabar yang buruk. Akan tetapi di tengah-tengah situasi seperti ini kita diminta tetap menyuarakan kabar baik dengan sukacita. Artinya dengan kata lain, di tengah duka cita kita harus menyampaikan sukacita. Apakah mungkin, saudara? Jelas ini tantangan yang tidak mudah. Maka dari itu firman Tuhan hari ini mau mengajak kita belajar dari pengalaman para murid Yesus dulu. Mereka dulu juga mengalami banyak tantangan, bahkan lebih berat ketimbang kita di hari ini. Tapi para murid dipulihkan. Para murid kemudian kembali menjadi orang-orang yang luar biasa dipakai Tuhan. Dia menjadi saksi-saksi kebangkitan dan karya Kristus. Apa yang kita baca di dalam Lukas 24 ayat 44 sampai 53 tadi. Di situ menceritakan kelanjutan Yesus yang menampakkan diri kepada para muridnya. Kejadian ini persis seperti apa yang dilakukannya kepada dua murid yang sedang menuju ke Emmaus. Yesus memperingatkan seluruh muridnya akan apa yang pernah dia lakukan dulu. Akan apa yang pernah dia alami. Bahwa dia harus menggenapi semua yang tertulis tentang dirinya. Dia menguraikan mulai dari kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan Mazmur. Seolah-olah para murid sedang ada dalam kelas katekisasi khusus. Kembali dibina, kembali diberikan pemahaman yang mendalam. Dan materi yang Yesus berikan adalah ringkasan tentang karyanya bagi dunia ini. Dan dikatakan di ujung pembelajaran itu, Yesus membuka pikiran mereka untuk mereka mengerti isi kitab suci. Menarik, saudara, Tuhan Yesus membuka pikiran mereka untuk mengerti kitab suci. Kenapa perlu dibuka? Kalau sesuatu perlu dibuka berarti ada yang menutupi mereka. Berarti selama ini ada yang menutup atau menghalangi mereka untuk mereka mengerti isi kitab suci. Jadi artinya selama ini mereka gagal untuk memahami apa yang dikatakan dan dilakukan Yesus. Tapi apa yang menutupi itu? Apa yang menyebabkan pikiran mereka tertutup?
dan menghalangi mereka untuk mengerti kitab suci dan perkataan Yesus. Penghalang itu tidak lain adalah pemahaman mereka sendiri, ego mereka sendiri. Ada berbagai motivasi mereka ketika mereka mengikuti Yesus. Mereka menaruh pengharapan yang besar bahwa Yesus akan menjadi tokoh yang ideal. Yesus akan menjadi Mesias yang akan memenuhi harapan mereka, ambisi mereka sebagai bangsa yang teraniaya dan terjajah. Mereka berharap Yesus seperti pahlawan yang akan menumpas orang-orang yang jahat. Yesus akan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Sebab itu tidak ada dalam pikiran mereka Yesus bisa mati dan menderita, bahkan mati dengan cara yang tidak layak. Tetapi saudara, di kisah Injil Lukas tadi, pikiran mereka ini dibuka. Yesus membuka apa yang selama ini membelenggu mereka. Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Setelah itu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Yesus memberkati mereka dan pada saat yang sama Yesus terangkat naik ke surga. Apa dampak dari peristiwa ini, saudara? Para murid diubahkan. Para murid kembali ke Yerusalem dengan sukacita. Para murid kini kembali siap memberitakan kesaksian yang mereka alami sendiri bersama dengan Kristus. Bahkan Yerusalem yang dulunya tempat yang begitu mereka takuti, tempat yang membuat mereka trauma, kini mereka kembali masuk ke dalamnya untuk bisa mempersaksikan kasih Kristus. Hati mereka dibuka, pikiran mereka telah terbuka bagi karya Allah di dalam Yesus Kristus. Jelas buat kita perenungan hari ini, saudara. Para murid bukan orang-orang hebat. Para murid bukan orang-orang yang luar biasa. Mereka sama seperti kita. Orang-orang yang mungkin sederhana, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang bisa dikuasai oleh ketakutan, orang-orang yang bisa putus asa. Para murid seperti Anda dan saya. Tapi dalam kisah ini, saudara, mari kita lihat. Mereka dipulihkan. Sehingga mereka kini tahu apa yang harus mereka lakukan. Bahkan mereka bersuka cita. Meskipun guru mereka, Tuhan Yesus, tidak lagi hadir secara fisik bersama dengan mereka. Demikian juga dengan kita, menyuarakan kabar baik dengan sukacita memang tidak mudah. Tapi justru disinilah peran kita sebagai murid-murid Kristus. Kalau menyuarakan kabar baik dalam kondisi yang baik, tentu semua orang bisa. Dan apa bedanya kita dengan yang bukan pengikut Kristus? Oleh sebab itu, di dalam situasi yang tidak baik inilah peran anak-anak Tuhan yang membangun harapan dengan menyampaikan kabar baik dan sukacita itu diperlukan. Sadarilah saudara bahwa hari ini dunia selalu memberitakan kabar yang buruk. Dunia selalu memberitakan kabar-kabar yang begitu menyeramkan. Sudah terlalu banyak. Kita tidak lagi membutuhkan kabar atau berita buruk. Sudah terlalu banyak. Dunia kini dan kita juga kini membutuhkan kabar yang baik. Kabar baik yang bukan harapan yang semu. Kabar baik yang bukan isapan jempol. Dan ingatlah untuk itu Tuhan mempercayakan kepada Anda dan saya. Karena Yesus naik ke sorga,
bukan untuk meninggalkan kita, tapi memberikan kesempatan bagi kita untuk melanjutkan karyanya di bumi. Selamat merayakan hari kenaikan Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Marilah kita bangkit berdiri bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung Kristus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, kita akan naikkan doa syafaat, dan setelah satu pokok doa, saya akan mengucapkan, ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, dan jemaat menyambut, dengarkanlah doa kami. Dan nanti kita akhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Bapa, biarlah pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus hari ini, kami boleh menjadi sadar dan semakin percaya bahwa meskipun Tuhan tidak lagi hadir secara fisik bersama kami, tapi Tuhan mempercayakan sebuah tugas yang mulia, tugas yang begitu indah, yang harusnya bisa berdampak besar dalam kehidupan kami bahkan dunia ini. Kami sadar tidak mungkin hanya para murid Tuhan dulu yang melakukan tugas itu. Kami pun harus terlibat di dalamnya. Tuhan pun ingin menjadikan kami anak-anak Tuhan yang menjalani tugas panggilan itu dengan setia, yaitu menyuarakan kabar baik, memberitakan kabar sukacita, bukan hanya dengan mulut kami, bukan hanya dengan kata-kata kami, tapi dengan tindakan kami, dengan perilaku kami, bahkan dengan seluruh kehidupan kami yang mencerminkan karya Kristus. Itu sebabnya biarlah pada hari ini kami diingatkan, ya Tuhan, walaupun di tengah-tengah situasi wabah pandemi ini, semangat kami untuk mempersaksikan Tuhan tidak kendur. Semangat kami untuk memberitakan kabar baik tidak pernah pudar. Tapi justru disinilah, dalam situasi yang tidak baik, kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyuarakan kabar baik. Pakailah diri kami, ya Tuhan, kemampuan talenta kami, bila dengan demikian banyak orang juga boleh merasakan kasih Tuhan. Dan kami juga mau berdoa pada saat ini. Kami mengingat mungkin ada jemaat-jemaat Tuhan yang dalam kesulitan karena wabah pandemi ini. Mereka mungkin yang terdampak dalam pekerjaannya, dalam situasi ekonominya. Tuhan yang menolong mereka. Biarlah Tuhan yang hadir bersama dengan segala kesulitan mereka. Biar di dalam masa-masa yang tidak mudah ini, mereka boleh tetap percaya bahwa di balik semua, di dalam semua apa yang dihadapi ini, ada tangan Tuhan yang terus menjaga dan menolong mereka. Kiranya Tuhan juga boleh memakai kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka, untuk menolong dan menyalurkan cinta kasih Tuhan kepada mereka yang membutuhkannya. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, kami juga berdoa hari ini, ya Bapa, untuk kehidupan Gereja Tuhan GKI Terusan Pasir Koja. Biarlah di dalam situasi wabah ini, semangat pelayanan,
tidak pernah pudar dari gerejamu ini ya Tuhan. Kami boleh menggunakan apa yang Tuhan percayakan sebagai sarana kami untuk melayani, untuk menjadi berkat, baik bagi jemaat Tuhan maupun juga bagi orang-orang di sekeliling kami. Tuhan berkati majelis jemaat, komisi-komisi yang ada, setiap aktivis, setiap jemaat Tuhan dan simpatisan. Walaupun kami tidak bisa berjumpa di gereja, tapi kami boleh terus terikat di dalam kasih Kristus yang boleh saling melengkapi dan saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya Tuhan, dalam kemurahan-Mu, Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintah negara kami, khususnya di dalam situasi wabah ini. Biarlah pemerintah boleh bekerja dengan bijaksana. Keputusan-keputusan yang diambil biarlah semua boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa negara kami. Dan biarlah juga situasi yang sedang terjadi di bangsa kami ini makin hari boleh makin menjadi baik. Biarlah seluruh masyarakat, baik juga pemerintah, boleh berperan nyata di dalam mengatasi penyebaran wabah COVID ini. Tuhan berkati para dokter, tenaga medis, mampukan mereka, berikan mereka juga kekuatan, perlindungan Tuhan, supaya mereka benar-benar mampu untuk menjadi berkat untuk mengatasi wabah pandemi ini yang ada di sekitar kami. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami ini. Inilah doa syafaat kami yang kami akhiri dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami yang kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, walaupun kita masih berada dalam krisis, mari kita tetap setia memberikan persembahan kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan juga setia kepada kita sampai pada hari ini. Mari kita berikan persembahan kita dengan tulus ikhlas, karena dalam Mazmur 30 ayat 5 dan 6 menyatakan, nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Umat dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan persembahan lewat transfer bank melalui rekening BCA GKI Terusan Pasir Koja, ataupun dengan cara lain dengan memasukkan ke dalam amplop lalu mengumpulkannya di sebuah wadah untuk dibawa ke gereja nanti pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja ini. Segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendak-Nya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku dalam
Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang penuh kasih, di dalam segala penyertaan-Mu kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami bawa persembahan dengan segala ucapan syukur, dengan segala apa yang kami miliki, yaitu sebagian berkat yang daripada Tuhan. Berkati ya Bapa semua yang kami persembahkan ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita masuki minggu yang baru ini dengan hati yang gembira. Pancarkan kegembiraan dan kemuliaan Tuhan lewat kepedulian dan tindakan kasih terhadap orang di sekitar rumah saudara. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Kita harus menyanyikan, kita melembutkan hati keras, supaya senjata iblis remuk dan segera lepas, remuk dan segera lepas. Karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang, kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kiranya kasih dari salib Kristus, kuasa dari kebangkitan Kristus, dan kehadiran dari Kristus yang hidup menyertai saudara. Berkat dari Allah yang kekal, pencipta dan pemelihara, dari Yesus Kristus yang bangkit dan naik ke sorga, dan dari Roh Kudus yang menguduskanmu, kiranya turun ke atasmu kini dan selamanya.